Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahumma Rahman, sholawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairul anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati yang damai terasa indah. Bisa berpuasa di saat bulan Ramadan tidak pertama puasa hanya karena tidak kuat nafsu dan terus bertahan. Sebagai manusia Allah mau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya akal pikiran yang jernih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ramadan 1441 Hijriah Masjid Darussalam dan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kutarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang terlimpahkan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kajian Ramadan meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 kita tetap istiqomah untuk melaksanakan kegiatan kajian rutin Ramadan ini. Semoga ini menjadi pertanda bahwa dalam situasi apapun pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kutarjo tetap memberikan pelayanan dan pencerahan kepada umat dan masyarakat. Dalam kondisi apapun tetap memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya untuk melengkapi dan juga memberikan ilmu kepada masyarakat pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua yang insya Allah istiqomah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, Ramadan merupakan bulan introspeksi atau muhasabah. Kalau ibarat mobil atau sepeda motor, saatnya turun mesin. Karena sudah terlalu lama, 11 bulan, mesin dan motor kita gunakan dalam putaran yang sudah cukup lama. Maka semua onderdeer harus turun mesin, agar kemudian bisa berjalan kembali secara normal. Jika diibaratkan komputer, maka Ramadan ini sebagai proses merestart, proses mulai awal, yaitu mengintegrasikan antara software rohani dengan hardware jasmani agar terkoneksi secara baik dan holistik antara jasmani dan rohani, sehingga menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang mutakin, sebagaimana tujuan puasa adalah la'alakum tatakun. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, ada 3 dimensi puasa. Yang pertama adalah dimensi ritual atau secara formal. Dimensi ini berkaitan dengan fisik manusia. Karena puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak
fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib. Kita memahami bahwa kebutuhan jasmani manusia adalah makan, minum, adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Hal-hal yang halal dibolehkan. Maka pada bulan Ramadan ini yang halal itu tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan. Ini tentu kemudian mengandung maksud agar manusia memahami jati diri sebagai manusia, untuk memberikan fitrahnya sebagai manusia, maka makan dan minum adalah sebagai pusat aktivitas kegiatan atau energi kegiatan manusia sehari-hari. Maka dengan puasa diharapkan energi-energi yang muncul adalah energi positif, karena ada dua yang dikembangkan di dalam diri manusia. Yang pertama adalah dimensi jasmani, yang kedua adalah hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu juga timbul akibat jasmani kita. Maka di dalam puasa ini kita diharapkan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita memahami dan mengetahui bahwa perbedaan manusia dengan malaikat itu adalah terletak pada hawa nafsunya. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu, maka malaikat senantiasa taat dan patuh kepada Allah dalam setiap saat. Tetapi manusia diberi kelebihan. Ya, kalau setan selalu jelek, malaikat selalu baik. Nah, manusia itu kadang-kadang ada kalanya baik, ada kalanya jahat. Tergantung pada bagaimana dimensi yang ada dalam manusia itu dikendalikan oleh kolbun, oleh hati itu. Maka puasa adalah dalam rangka untuk melatih itu, agar jati diri manusia yang sesungguhnya ini benar-benar bisa diketahui, dikenali oleh dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah dimensi spiritual atau rohaniyah. Dalam konteks ini adalah bahwa puasa menjauhkan dari segala sifat-sifat buruk dan sesuatu yang diikuti oleh nafsu. Sifat-sifat buruk yang diikuti oleh nafsu itu kita hindari dalam bulan Ramadan ini. Maka manusia berupaya untuk melakukan suatu kebaikan. Mungkin dalam hari-hari biasa orang melakukan kejelekan atau berkata yang jelek atau berbuat yang jelek, mungkin tidak disadari Allah, itu biasa. Tetapi dalam bulan Ramadan seperti ini maka menjadi sebuah introspeksi, alat untuk koreksi diri, bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik. Sebab kalau yang dilakukan tidak baik, maka tidak membatalkan puasa, tetapi akan mengurangi pahalanya puasa. Sehingga jangan sampai puasa kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi intelektual atau ritual intelektual. Dengan puasa kita akan semakin tahu sebenarnya siapa diri kita. Ya. Siapa diri kita? Orang Jawa mengatakan, dengan puasa ini orang tahu marang porwoduk sinane dumadi. Asal usul kita berasal dari mana, ya, kemudian hidup mau apa, dan nanti mau kemana. Maka dengan puasa ini dimensi intelektualnya adalah kita akan mengenali diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sudah disebut dalam surat Al-Anfal ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu ayal yaumal qiyamah
inna kuna ngan hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kemudian atau di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Artinya bahwa saat kita dulu di alam roh, ketika ditiupkan di dalam gua garbo ibu kita sudah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Maka ketika kemudian kita lahir di dunia, maka kita berada dalam alam yang berbeda, alam di mana manusia banyak godaan, karena dunia adalah sebuah fata morgana. Dunia itu adalah tipu daya. Maka ketika kita berada di dunia, kadang-kadang kemudian kita lupa kepada diri kita, bahwa kita berasal dari mana, dan besok akan kemana. Maka agar kita ingat bahwa kita berasal dari Tuhan dan kita pernah bersumpah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum roh kita ditiupkan di dalam jasad kita, maka puasa ini adalah media kita untuk menjadi ritual intelektual. Dengan puasa ini kita mengenali diri kita, sehingga kelak ketika kita akan kembali menghadap Allah, maka kita persiapkan persembahan yang terbaik. Karena apa? Karena ketika kita hadir di muka bumi ini, ketika lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kelak ketika kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu juga dalam keadaan suci kembali. Bagaimana kalau kemudian kita tidak suci? Maka tentu kita akan transit dulu di neraka. Maka momentum Ramadan ini sebagai pembakar, sebagai bulan tarbiyah dan sekaligus sebagai bulan pembakar dosa-dosa kita. Meskipun kadang-kadang di bulan Ramadan ini juga banyak kita saksikan, meskipun di dalam hadis dikatakan bahwa setan diikat di belenggu, namun ada setan yang berbentuk manusia, yang jelas yang selama 11 bulan menempel di dalam hati kita, itulah sifat-sifat setan yang mungkin tidak sadar kita lakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan seterusnya, lupa bahwa diri kita adalah terpengaruh oleh sifat-sifat jahat dari setan atau iblis. Yang di dalam bulan Ramadan ini maka bekasnya mungkin masih ada, asarnya mungkin masih ada. Maka Ramadan merupakan momentum kita untuk membersihkan diri kita, membakar dosa-dosa kita, agar kelak kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sehingga menjadi orang-orang yang kembali di dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan puasa ini atau di dalam bulan Ramadan ini, kerinduan manusia untuk bertemu Tuhannya dalam kontemplasi, dalam perenungan, itu orang ingin bertemu dengan Tuhannya. Meskipun kita tidak bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi setidak-tidaknya setiap hari kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan di mana yang pernah juga diberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Kita paham bahwa peristiwa Isra Mi'raj pun Rasulullah SAW juga bertemu dengan Tuhan secara langsung meskipun di balik suatu benda.
melalui balik takbir. Kita paham juga Ibrahim alaihissalam ingin memuaskan hatinya dengan mohon kehidupan yang mati bisa hidup kembali. Kita paham juga bahwa Nabi Musa alaihissalam juga ingin bertemu dengan Tuhannya. Tetapi dalam konteks kehidupan tidak mungkin manusia bisa ketemu langsung dengan Tuhannya. Hanya ketika kita besok meninggal dunia lah kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setidak-tidaknya dalam dimensi puasa ini kita selalu akan mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Karena dimensi puasa adalah la'alakum tattaqun tadi. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika ada seorang hamba yang bertanya kepada Tuhannya di dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'ati idza da'ani falyastajibuni illa wal yu'minu bi la'alakum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku tanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. La'alahum yarsudun, berada dalam kebenaran. Artinya ketika kita ingin bertanya di mana Allah, Allah itu sangat dekat. Maka ketika mereka minta maka aku kabulkan, kata Allah. Maka dalam momentum Ramadan ini kita minta kepada Allah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana puasa, maka hati dan perasaan kita akan semakin mudah tersentuh, akan semakin mudah mengenal Allah daripada perut kita sedang kenyang. Maka agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita senantiasa berada di jalan Allah. Di sana dikatakan bahwa aku akan kabulkan permintaanmu dan hendaklah mereka beriman kepadaku dan mereka selalu melaksanakan perintahku, kata Allah. Termasuk puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ibadah-ibadah adalah untuk dirinya sendiri, di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ya, maka digambarkan bahwa andai kata besok kita di dalam alam akhirat dihisab, semua amal soleh kita habis, terbakar semua. Tidak cukup untuk mengganti keburukan-keburukan yang kita lakukan, maka ketika kita masih punya sisa pahala puasa, maka puasa itu akan bisa menggantikan, akan bisa menutup kekurangan amal ibadah dan amal soleh kita. Tentu puasa yang dibarengi dengan iman dan wahtisyahban. Puasa yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharap ridhonya. Karena dengan puasa ini manusia akan dilatih kejujurannya, akan dilatih kedisiplinannya. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang tidak terlihat, ibadah yang tersembunyi. Kalau ibadah-ibadah yang lain ada riaknya mungkin, ada pamernya mungkin. Tapi dah puasa tidak bisa dipamerkan. Pura-pura puasa juga tidak bisa. Tetapi adalah kejujuran. Sehingga dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, maka kita senantiasa menjaga puasa kita.
Andai kata nilai-nilai puasa dan nilai-nilai kejujuran itu ada dalam setiap manusia, dan manusia itu memiliki jabatan dan memiliki kewenangan apapun, maka tentu dia akan melihat, dia akan memahami bahwa apa yang menjadi kebijaksanaannya akan berdampak pada orang lain, maka manusia itu tidak pernah akan melakukan kejahatan, tidak pernah akan melakukan kesalahan, karena dalam kondisi puasa selalu terjaga hatinya. Karena kejujuran ada di dalam hatinya, maka dia tidak pernah akan ada penipuan, tidak akan manipulasi, dan seterusnya. Termasuk kejahatan tidak akan dilakukan, karena dimanapun kita diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa ini maka kita akan terjaga. Sesungguhnya kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Kalau dalam bahasa lain, sebenarnya Allah tidak ridho kita ini besok berada di dalam neraka. Maka hadirnya bulan Ramadan adalah sebagai penyuci kita, agar di setiap Ramadan kita dibersihkan. Maka berbahagialah kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang kedua dan seterusnya itu tidak hanya menjadi rutinitas belaka, tetapi diisi dengan hal-hal yang positif, hal yang kemudian ada semacam peningkatan kualitas amal soleh kita. Sebab di dalam diri manusia itu ada kecenderungan orang untuk selalu berada dalam kebaikan. Sebab kalau kita berbuat salah sekecil apapun, sebenarnya hati kita itu tidak bisa menerima. Tapi karena tertutup oleh dunia, tertutup oleh kepentingan-kepentingan sesat dunia, maka orang kadang-kadang juga melakukan kebohongan, melakukan ketidakbaikan, meskipun setelah direnungkan kembali dalam kondisi merenung atau kontemplasi, tentu orang itu akan merasakan bahwa saya berbuat salah. Maka Ramadan ini momentumnya untuk senantiasa banyak-banyak istighfar dan juga banyak mohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Allah memang Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun akan terkalahkan oleh luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi, saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar setidak-tidaknya kita menjadi orang-orang yang bersih, kembali seperti orang yang baru lahir. Kita diambil dan dijemput oleh malaikat maut, dan kita kembali kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang disucikan kembali, dan kita akan menjadi penghuni surga kelak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Fitrah manusia yang sangat berpengaruh dalam perilaku diri kita ini adalah hawa nafsu. Orang akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama karena hawa nafsunya. Maka pengendalian hawa nafsu menjadi sebuah kata kunci. Pengendalian hawa nafsu menjadi kata kunci apakah kita bisa menyelamatkan diri kita atau tidak. Maka puasa ini merupakan momentum yang sangat strategis dan sangat baik untuk mengenal diri kita dan mengendalikan diri kita agar kita tidak terperosok kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena dalam puasa ini kita berupaya untuk mensucikan jiwa kita. Ya. Orang-orang yang mensucikan jiwa, qad aflaha man zakaha. Orang-orang yang mensucikan jiwa. Puasa adalah momentum untuk mensucikan jiwa ini. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam konteks kehidupan yang nyata, orang ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal Allah,
Tentu sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, kita tidak bisa langsung ketemu Allah kalau kita masih dalam suasana atau dalam kehidupan dunia ini. Tetapi setidak-tidaknya kita setiap hari, dalam satu hari satu malam, membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Tetapi banyak manusia kadang-kadang minta tolong dulu, tidak mau menyembah. Konteksnya adalah menyembah dulu, menghamba dulu kepada Allah, baru mohon pertolongan. Kadang-kadang orang minta tolong dulu kepada Allah, baru kemudian mau menyembah. Padahal perintahnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bagian yang ini yang dilakukan setidak-tidaknya setiap hari. Sehari semalam kita melaksanakan 17 kali. 17 kali. Termasuk kita juga minta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, seperti jalan yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Disinyalir di dalam surat Maryam ayat 58. Siapa mereka? Yaitu para nabi dan keturunan Bani Adam atau Nabi Adam. Dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Dan orang-orang yang telah kamu beri petunjuk atau kami beri petunjuk. Dan kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Khoru sujada wa bukia. Apakah kita di dalam saat bersujud kepada Allah itu bisa meneteskan air mata? Saudara-saudara sekalian, ada pengalaman menarik. Ada orang yang hatinya kerasnya luar biasa. Dia tidak pernah menangis. Tapi tatkala berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, yang tadinya orang itu dalam bahasa Jawanya berangasan, tetapi tatkala dia melihat Ka'bah, maka dia tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Air matanya keluar derasnya luar biasa, sambil menangis menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Itu baru melihat Baitullah atau Ka'bah sebagai bagian dari prototipe yang kemudian bisa diejawantahkan kita dekat dengan Allah. Meskipun kita paham Allah tidak berada di situ, tetapi sebagai simbol kita dekatnya dengan Allah, ada Hajar Aswad di situ, yang kemudian orang berebut untuk mencium Hajar Aswad itu. Padahal baru melihat Ka'bah, orang itu bisa menangis sejadi-jadinya, tersungkur, tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya menangis dan menangis, menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Maka momentum Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk bisa menyesali kesalahan-kesalahan kita dan memperbarui akhlak kita, memperbarui amal soleh kita. Karena dalam bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan amal soleh kita itu dibanding dengan amal-amal pada bulan-bulan biasa. Maka berfastabikul khairalah dalam bulan Ramadan ini untuk bersama-sama mengembalikan jati diri kita sebagai insan muttaqin, insan yang bertakwa, la'alakum tatakun. Yang setidak-tidaknya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan selalu dekat kepada kebenaran, orang-orang yang selalu dekat kepada kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu kemaslahatannya adalah untuk manusia juga. Islam sekarang ini baru menjadi agama rahmatan lil. Islam belum menjadi agama rahmatan lil mukminin.
Maka bagaimana Islam itu agar bisa menjadi agama rahmatan lil mu'minin? Maka tugas-tugas kekhalifahan ada pada diri manusia. Maka puasa ini menjadikan diri kita, mengenal diri kita, siapa kita, apa tugas kita, kemana besok kita akan kembali, dan apa yang harus kita miliki bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya dosa, maka momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bagian dari untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita masih diberikan umur panjang, kita jadikan sisa umur ini untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang mutakin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan apabila ada kurangnya semata-mata adalah kekurangan diri saya, dan ada benarnya adalah semata-mata petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim bila tibal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, salawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر